Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, Allahu Akbar. luar biasa. Adik-adik, sebelum kita masuk pada materi pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai yang membaca doa dipimpin oleh Pak Adik Kerubangi. Baik teman-teman, ayo kita sebelum memulai pembelajaran kita berdoa sama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni waj'alni minas sholihin. Amin. Kita selesai. Terima kasih Adik Kerubangi yang telah doa pembelajaran pada hari ini ya, pembelajaran yang berikut. Adik-adik sekarang perhatikan gambar yang Ibu tampilkan ya. Nah, Bu Guru. pernahkah adik-adik melihat perilaku seperti yang di gambar ini? Pernah. Nah, Bu. Iya, Bu, kalau itu yang Bapak aku tidak pernah Gambar yang Ibu tampilkan ini. kurang salah, Bu. Ya, Saya, Bu. saya Bu. nah silakan Adik Maryam. Gambar pertama, Bu, seorang anak kecil sedang mengambil dompet. Gambar kedua, bapak-bapak ini sedang membimbing anak-anaknya. Gambar ketiga, seorang ibu sedang membimbing anaknya membaca Iqro, kayaknya Iqro ini. Dan gambar terakhir, Ustadz yang sedang membimbing siswanya dalam membaca, menghafal, setor hafalan. Itu. Terima kasih Adik Maryam sudah menjawab gambar, mengamati gambar-gambar yang ada di yang Ibu tampilkan ini. Nah, adik-adik, gambar ini yang akan berhubungan dengan materi kita pada hari ini ya. Oke, mari kita lanjutkan dengan pertanyaan pemantik.
Ya. Nah, dalam pertanyaan pemantik, yang pertama, siapakah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Nah, terus yang kedua, mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana kita bisa meneladani akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari ajaran kehidupan sehari-hari? Nah, adik-adik, siapa yang tahu dari pertanyaan itu? Ayo, ada yang bisa menjawab? Oh, Ya, adik Sudin. ya, saya Ibu mau coba mau jawab yang nomor 1 ini. Ibu. Ya, Siap, silakan. siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Ya, Beliau adalah Nabi terakhir yang diutus oleh utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Muhammad ini adalah Nabi terakhir yang dimuliakan oleh Allah, bahkan sudah dijamin oleh Allah masuk surga dengan proses perjuangannya untuk memperjuangkan agama, menyebarkan dakwah Islam ini. Kemudian itulah alasan mengapa kita harus mencintai Nabi Muhammad. Bahkan dijamin barang siapa yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, insya Allah pada hari kiamat bisa dapat syafaat beliau. Hanya itu Bu yang bisa saya jawab Bu. ya, bagus sekali atas jawabannya. Terima kasih, Sudin. Nah, terus siapa lagi masih ada yang bisa menjawab pertanyaan dari pertanyaan nomor 3? Bagaimana kita bisa meneladani akhlak dari Nabi Muhammad SAW diajarkan dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa menjawab? Guru. Ya, silakan. Nah, Ikuti sunnahnya, Bu. Ya, bagus. Seperti tidur berdoa, makan berdoa, bersiwak. Hanya itu dari saya, Bu. Baik, terima kasih. Saya Bagus Bu, sekali. Ya, silakan. seperti ini kan kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Ya, Jadi salah satu yang harus kita meladani itu adalah berpuasa pada bulan suci Ramadan. perintah Allah itu apa? baik, terima kasih. Bagus sekali atas jawaban adik-adik sekalian. Jadi kita lanjutkan pada eh, kegiatan berikut, yaitu tujuan pembelajaran. Nah, baiklah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu ada 3 tujuan pembelajaran yang kita akan capai pada hari ini. Nah, yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian cinta kepada Rasul dengan benar. Terus yang kedua, peserta didik dapat mengenal sifat-sifat Rasul dengan benar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan nilai-nilai yang diajarkan Rasul dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang akan kita capai. Kemudian, kita lanjutkan pada kegiatan yang berikut. Nah, dalam pembelajaran kita pada hari ini tentang materi cinta kepada Rasul, yaitu ada
penilaian atas atau asesmennya. Ada 3 asesmen yang dinilai. Yang pertama sikap, kedua pengetahuan, dan yang ketiga keterampilan. Nah, itu penilaian atau asesmen yang akan Ibu nilai kepada adik-adik. Sebentar. Nah, kemudian eh, tentang kegiatan yang berikut. Nah, menyimak video ya. Adik-adik, eh, coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan di layar ya. Nah, jadi adik-adik semua perhatikan dan simak baik-baik video yang akan Ibu tayangkan berikut ini.
Jadi dari yang video tadi, yang adik-adik sudah simak, apa yang baiklah adik-adik. Nah, setelah kalian mengamati tayangan video tadi, apakah kira-kira apakah yang yang terlintas di dalam pikiran kalian mengenai video tadi? Adik Ismail, Lupa Bu, lupa Bu, lupa. Tidak tahu video. Kalau menurut saya, Bu, tadi itu orang yang meminjam buku kalau tidak salah. yang Kalau lain saya Bu, kalau bagaimana? udah salah lihat, mungkin ada sembunyi HP, mungkin toh. Berarti mencuri atau apa? Iya. Ya, setelah melihat setelah melihat tayangan tadi, video tadi, kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang itu video yang kalian amati tadi? Ismail, eh, nah masih lagi mencerminkan kejujuran, ya. Nah, di tayangan video tadi itu namanya mencuri ya. Nah, di dalam adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, kemudian yang pencuri ini dia meminta maaf. Nah, itulah contoh yang mencerminkan Mana pantun ini tadi? kejujuran Pantun sifat tadi sudah dari ada macam beceng ini. Rasul, ya. 3 kelompok, ya. Di dalam kelompok ini terdapat ada kelompok jujur, kelompok amanah, dan kelompok tablik. Nah, kelompok jujur atau sidik ya, kan ada kelompok amanah dan kelompok tablik. Nah, di dalam kelompok jujur ini atau sidik itu ya oleh dikerubangi ya. Terus kelompok amanah ini ayo. Kemudian kelompok tablik itu tulis ada ya Sri Wahyuni, Yulianti, Tuti Tahir. Berikut yang kelompok amanah ada Ismail, Anis, Fani, Lahai, Sudarin, sama Saprudin Sirun. Terus yang kelompok tablik Muhammad Ilham, Sudin, Asni Musa, Maryam, dan Sulastri. Nah, itu nama-nama kelompok. Ya. Tentang pembagian kelompoknya. Sudah ingat, Bu, sudah. Bu. Nah, kalau begitu silakan duduk di sesuai kelompok. Baik, Ibu akan bagikan LKPD-nya dari kelompok jujur atau kelompok sidik dengan tujuan pembelajaran.
peserta didik dapat memahami pengertian cinta Rasul dengan benar. Nah, kelompok sidik ini tugasnya ada dua, ya. Jadi eh, ada soal, ada dua soal yang diberikan kepada kelompok sidik. Yang pertama, pengertian cinta. Apa yang kamu ketahui atau apa yang kamu pahami tentang cinta kepada Rasul, ya. Nomor satu, apa yang kamu pahami tentang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus yang kedua, harus mencintai Rasulullah lebih dari segala sesuatu. Nah, itu sidik. Nah, kelompok sidik sudah paham tentang soal yang Ibu kan? Halo? Sudah, Bu. Sudah Ya, ingat. Bu. Oh iya. Nah, baik. Kita lanjutkan pada LKPD berikut dan yang atasnya ya, ada dua nomor. Yang pertama, eh, sebutkan atau tuliskan 5 sifat utama Rasulullah yang dapat kita teladani. Nah, kedua, pilih satu sifat tugas yang akan Ibu berikan kepada kelompok yang LKPD yang akan Ibu yang kan tugasnya. Udah, Bu. Nah, jadi silakan mengerjakan tugasnya. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Ya. Oke, silakan dikerjakan. Oke. Jadi kelompok yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, silakan angkat tangan ya. Kelompok apa yang sudah selesai mengerjakan tugas? Bagaimana dengan kelompok jujur? Kelompok sidik, apa sudah selesai tugasnya? Ada Bu dari kelompok 2. Ada kelompok 2, kelompok Kelompok mana Bu? amanah. Ya, ayo silakan. Adik Sudarin. Sifat Rasulullah yang perlu kita teladani dan fatah sidik. Ada 5 ya. Sidik berarti jujur. Rasulullah selalu menyampaikan kebenaran. Rasulullah juga menyampaikan pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Yang keempat, berarti cerdas dan bijaksana. Jadi jawabannya cukup bagus. Oke, masih ada lagi dua kelompok, yakni kelompok sidik dengan kelompok tablik. Nah, kelompok tablik bagaimana? Sudah bisa mempresentasikan? Boleh Bu. Boleh Bu, dari kelompoknya saya. Ini Ya, silakan Adik Mariam. tablik Bu. Yang diminta 3 nilai yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berdasarkan sifat-sifat Rasul. Contohnya kejujuran. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, tanggung jawab. Nah, bagaimana diterapkan 3 nilai ini di rumah, sekolah, maupun di masyarakat? Untuk kejujuran diterapkan di rumah, contohnya mengakui kesalahan jika melakukan hal yang keliru, seperti memecahkan barang atau lupa menyelesaikan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Yang kedua, penerapan di sekolah, tidak menyontek saat ujian atau menyalin pekerjaan teman. Yang ketiga,
Contoh penerapan di masyarakat, tidak mengambil hak orang lain, seperti menemukan barang milik orang lain dan sisa yang diterapkan di sekolah. Jadi menolong yang kesulitan, contohnya seorang nenek tua menyeberang jalan. Jadi ketika kita menemukan hal yang seperti itu, kita wajib menolongnya. Nilai ketiga ini tanggung jawab, diterapkan di rumah, menyelesaikan tugas harian yang diberikan orang tua, seperti merapikan tempat tidur dan membersihkan kamar. Yang kedua, diterapkan di sekolah, mengumpulkan tugas tepat waktu dan mengikuti aturan sekolah. Dan yang terakhir, diterapkan di masyarakat, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih dari kelompok tablik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Terima kasih eh, kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan eh, menjawab pertanyaan yang ada di LKPD ini, menjawab soal-soal yang baik. Adik-adik yang kelompok sidik, apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, oke, silakan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami. Jadi pada kelompok sidik itu tugasnya adalah apa yang kamu pahami tentang cinta kepada Rasul. Jadi em, cinta kepada Rasul itu adalah perasaan hormat, pengagungan, dan kesetiaan yang mendalam terhadap baginda Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus mencintai Rasulullah lebih dari segala sesuatu? Karena Rasulullah SAW sebagai suri teladan umat manusia. Sekian dari kami, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Bagus sekali. Terima kasih kepada kelompok sidik. Nah, itulah jawaban dari 3 masing-masing kelompok. Baiklah, Ibu akan lanjutkan pada berikut, kegiatan berikut ya. Nah, di sini materinya tentang cinta kepada Rasul. Nah, apa definisi cinta Rasul? Nah, cinta Rasul adalah bentuk kasih sayang, penghormatan, dan pengagungan yang mendalam terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Nah, cinta ini merupakan salah satu kewajiban dan ajaran utama dalam Islam karena Rasulullah SAW adalah teladan hidup yang sempurna bagi manusia. Nah, kemudian itu tentang sifat-sifat Rasul. Jadi adik-adik tadi sudah mengerjakan LKPD tentang pengertian dan sifat-sifat. Nah, sekarang mengenai sifat Rasul. Nah, ada sifat Rasul ini di sini ada 4 ya. Nah, sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya. Kemudian tablik artinya menyampaikan dan fatanah artinya cerdas. Oke, selanjutnya itu tentang nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cinta kepada Rasul bukan hanya dalam bentuk ucapan, tetapi juga melalui perilaku dan tindakan sehari-hari yang mencerminkan ajaran beliau dengan meneladani nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 3, kita akan menjadi pribadi yang lebih hubungan yang baik dengan Allah, dengan manusia, sesama manusia. Nah, semoga dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, kita dapat lebih mencintai Rasulullah dalam setiap aspek kehidupan. Oke, selanjutnya
eh, kesimpulan. Nah, di sini kita akan em, sama-sama menyimpulkan materi tentang cinta kepada Rasul ya. Nah, jadi Adik Ilham bisa menyimpulkan materi tentang cinta kepada Rasul. Adik Ilham, Ya, ya Bu. nah silakan. Mau baca yang tertulis di papan ini Bu? Ya, silakan. Jadi kesimpulan dari cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah SAW merupakan salah satu inti ajaran dalam agama Islam yang sangat penting. Cinta ini mencakup rasa hormat, kasih sayang, dan pengagungan terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang membawa wahyu dan petunjuk hidup. Cinta kepada Rasulullah tidak hanya dalam bentuk kata-kata, tetapi juga dalam tindakan, seperti mengikuti sunnahnya, meneladani akhlaknya, dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Bu. Terima kasih Adik Ilham sudah menyimpulkan hasil dan menyimpulkan materi cinta kepada Rasul. Jadi itulah kesimpulannya tentang cinta kepada Rasul ya. Oke, lanjut tentang refleksi ya. Nah, bagaimana perasaan adik-adik ketika menerima materi? Apakah senang atau Senang, Bu, Bu. senang. bagaimana? Alhamdulillah. Ya, ada yang masih apa yang belum dipahami, masih ada yang belum dipahami tentang materi cinta Rasul? Paham, Bu, sudah paham. Senang, Bu. Ya, terima kasih. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan berikan tugas di, di rumah ya, mengerjakan soal yang melanjutkan untuk Ibu akan berikan. Jadi kalian silakan kerjakan di buku paket. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.